Bab 143. Kamu datang di saat yang tepat. Menurut perhitungan Justin Zhang, setelah 3 hari, Eric Qin memang bisa menyerap habis raja obat itu. Berbeda dengan rumput obat lainnya harus diolah menjadi pil mujarab dulu, baru bisa ditelan, dan lagi harus melalui proses penyerapan yang lama. Dan seperti rumput api semacam raja obat itu, bisa makan langsung. Tentu saja, jika dapat menggunakan cara alkimia untuk mengolahnya menjadi pil mujarab yang lebih berkualitas, tentu saja lebih baik. Sayangnya, Eric Qin tidak punya begitu banyak waktu, jadi dia hanya bisa menelan pil mujarab ke dalam perutnya secepat mungkin. Di luar lubang besar, sekitar 500 meter. Semua orang keluarga Xiang sedang duduk di sini dan menunggu terus. Melalui perhitungan Evelyn secara teliti, diketahui jangkauan maksimum kekuatan spiritual dalam Justin Zhang adalah 500 meter, jadi lokasinya amannya juga tidak terlalu jauh. Evelyn, sekarang sudah lewat seminggu penuh, apa kita masih harus menunggunya? Vincent Xiang bertanya. Evelyn memejamkan matanya sedikit, berkata dengan tenang, menunggu 3 hari lagi, paling banyak 3 hari. Bagaimana kamu tahu? Vincent Xiang mengerut kening. Evelyn tersenyum ringan, tebak. Terhadap perkataan Evelyn, Vincent Xiang dan lainnya percaya tidak mencurigainya, karena Evelyn dipuji sebagai penerus keluarga Xiang yang paling mungkin terjadi. Kalau begitu tunggu 3 hari terakhir. Vincent Xiang melihat ke kejauhan, berbisik. Belakangan ini, beberapa orang keluarga Xiang telah meningkatkan kondisinya menjadi ekstrim, sedangkan Evelyn adalah orang pintar. Dia dapat dengan jelas mengetahui keluarga Su dan lainnya akan melakukan ilmu sihir terbaiknya untuk mendapatkan raja obat itu. Sampai di saat itu, mereka akan kelelahan, dan keluarga Xiang juga akan mengambil kesempatan, memasukkan raja obat itu ke dalam kantongnya. Kalau tidak ada Eric Qin, rencana ini bisa dibilang sempurna. Di bawah lubang besar, Eric Qin masih mati-matian melahap rumput api. Dengan hilangnya Reiki sedikit demi sedikit, warna rumput api dari warna merah api, berubah menjadi warna hijau giok, sekarang lebih menjadi warna kuning yang sedikit pudar. Masa fondasi menerobos ke masa Inedia, ternyata membutuhkan Reiki yang begitu besar. Eric Qin berpikir dengan tanpa sadar. Hanya satu tahap kecil, sudah membutuhkan setidaknya 1 rumput api utuh. Kalau begitu pelatihan seterusnya, bukankah lebih sulit lagi? Kecepatan ini terlalu lambat. Eric Qin menghela napas. Perkataan ini kalau tersebar keluar, pasti akan membuat semua orang menjadi sesak nafas. Orang lain berpuluh-puluh tahun berlatih, mungkin juga tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke alam Grandmaster kekuatan batin. Eric Qin hanya menggunakan 1 tahun, ternyata masih belum puas. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, sudah tersisa 1 hari terakhir. Master Zhang, menurut perkataanmu, besok kita sudah bisa melompat ke lubang api ini. Stephen Su berkata dengan ada maksud mengancam. Justin Zhang tertawa besar dan berkata, semuanya tenang saja, malam ini semua istirahat yang baik, besok pasti akan memberikan kejutan ke semuanya. Yudianto menyipitkan matanya, tidak berkata apa-apa. Belakangan waktu ini, Justin Zhang mengeluarkan tenaga paling sedikit, mempertahankan kondisi itu tentu saja yang terbaiknya. Jika besok Raja Obat benar-benar terlahir, kalau begitu Justin Zhang itu apa akan bersedia menyerahkan Raja Obatnya? Master Zhang, menurutku kamu sebaiknya memastikannya sekali lagi. Terpikir sampai di sini, Yudianto perlahan-lahan bangun dan berkata. Justin Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku sudah memastikannya berkali-kali. Kalau begitu mengapa harus melewatkan kali ini? Yudianto tersenyum, kami telah menunggu begitu lama, tidak bisa terus menunggunya lagi. Aku pikir apa yang dikatakan Yudianto masuk akal. Geraldo Huang mengangguk dan berkata, saya juga setuju. Stephen Su berbicara, dan kemudian, Grandmaster lainnya satu persatu juga ikut menyetujuinya. Justin Zhang tidak punya pilihan, terpaksa melepaskan kerohaniannya sekali lagi, masuk ke dalam lubang jauh. Saat dia berkonsentrasi, wajah Yudianto bersinar dengan kejam. Kemudian, dia bergerak tiba-tiba,
Telapak tangannya yang besar berubah menjadi cakar raksasa, wus, sekali menangkap Justin Zhang. Justin Zhang sebagai seorang master kekuatan spiritual, persepsi tentu saja sangat peka, dia dalam sekejap sudah merasakan bahaya. Sayangnya, kecepatan Yudianto sangat cepat, sekarang ingin melarikan diri, takutnya sudah terlambat. Puch! Tangan Yudianto langsung menembus dada Justin Zhang, aliran darah merah mengalir dari dada ke bawah. Telapak tangan ini sangatlah kejam, langsung di hati Justin Zhang. Bahkan adalah Grandmaster kekuatan batin, juga tidak akan mungkin dapat hidup. Kamu. Justin Zhang melebarkan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yudianto mencibir, Master Zhang, terima kasih banyak atas usahamu dalam periode waktu ini, tapi sayangnya, dunia ini kejam, bukan kamu mati, adalah aku mati. Justin Zhang memegangi dadanya dengan kesakitan, dia melihat ke orang lain yang hadir, dalam matanya dipenuhi dengan permohonan. Sayangnya, wajah semua orang, tertutup sikap dingin. Kalian, nyawa Justin Zhang sekarat, akan hilang kapan saja. Boom. Pada saat ini, Yudianto menendang dengan keras di badan Justin Zhang. Justin Zhang segera mengikuti lubang besar, terjatuh ke bawah. Sebuah teriakan yang menyakitkan, menyebar ke seluruh hutan yang dalam. Sudah mulai. Evelyn yang di kejauhan, tak tahan tersenyum ringan. Waktu selanjutnya, beberapa Grandmaster penuh dengan kewaspadaan, takut pihak lawan tiba-tiba akan bergerak. Erikin yang berada di bawah lubang besar, baru saja selesai menyerap rumput api itu. Sayangnya, jarak menerobos, masih kurang sedikit begitu. Sebuah rumput api, ternyata tidak cukup bagiku untuk menerobos, ini juga terlalu mengerikan. Erikin tak tahan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika tidak memasuki masa ini dia, Erikin tidak akan yakin sama sekali, pergi menghadapi pertarungan para Grandmaster yang di atas. Pada saat itu, sebuah pekikan datang dari atas. Kemudian, melihat Justin Zhang jatuh ke lantai dengan keras. Kihaemen. Mata Erikin berbinar, Master Zhang. Justin Zhang membesarkan mata, dia berkata dengan ngeri, kamu belum mati. Aku tidak mati. Erikin Cheng tersenyum dan berkata, tapi kamu sepertinya sudah sekarat. Justin Zhang tertegun, karena amarah, menyebabkan darahnya menyembur. Api. Rumput api di mana? Zhang Ning berkata dengan menyakitkan. Erikin menunjuk perutnya sendiri, tersenyum, sudah dimakan olehku. Kamu. Justin Zhang mendengar perkataan ini, seteguk darah lagi. Janganlah marah. Erikin buru-buru menghibur, jika kamu marah mati, kalau begitu akan sia-sia. Apa maksudmu? Justin Zhang bertanya dengan agak kebingungan. Erikin mencibir, aku hanya kurang sedikit sudah terobosan, untungnya kamu datang sangat tepat waktu. Selesai berkata, Erikin mengangkat tangannya dan menutup di kepala Justin Zhang. Jurus Spirit Eater. Satu bisikan, Justin Zhang sekejap merasa seperti kram dan tulang terkelupas, semua reiki di tubuhnya, sepertinya dihisap kering oleh Erikin saja. Ternyata begitu. Justin Zhang sebelum meninggal, sepertinya sudah mengerti sesuatu. Dia menyeringai, ternyata kamu yang pemain palsu. Bagus juga, lebih baik daripada mati di tangan pencuri-pencuri itu, hahaha. Dengan tertawa nyaring, Justin Zhang mengering mati. Dan tubuh Reiki Erikin, telah sepenuhnya mencapai kondisi memuntahkan. Cukup. Mata Erikin memanas, akan melangkah ke masa ini dia kapan saja. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.